Aku akan memberimu 5 juta yuan. Lahirkan anak untukku. Tapi aku butuh seorang anak untuk mendapatkan hak waris, dan kebetulan kamu butuh uang. Kita saling memenuhi kebutuhan. Tidakkah itu baik? asalkan bisa melewati malam ini, aku akan punya uang untuk menyelamatkan ibu. Baik, aku setuju. Asalkan Fang Sitong meninggal, nantinya bukan cuma sahamnya di grup Fang, bahkan semua harta keluarga Fang akan jadi milik kita berdua. Buka pintu, lepaskan aku. Ibu, Fang Sitong tidak akan menyangka aku adalah anak kandung ayah. Bukankah ayah bilang Fang Yingying itu anak ibu tiri dan mantan suaminya? Kenapa bisa? Rupanya dia sudah selingkuh sebelum cerai dengan ibu. Jika bukan karena dia, ibu juga tidak akan sakit separah ini. Aku akan membuatnya dan bayi dalam kandungannya mati tanpa mayat utuh. Mereka ingin membakarku hidup-hidup. Tidak boleh. Aku tidak boleh mati seperti ini. Ibu masih menungguku di rumah sakit. Nona. Tolong. Nona, cepat ikut aku. Nona, cepat pergi. Bibi Song, Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Bibi Song, Jangan pernah kembali. Cepat pergi. Bibi Song. Bibi Song, jangan. Bibi Song. Tuan muda, ada bayi yang belum sebulan ditemukan di depan rumah. Apa? Aku akan memberimu 5 juta yuan. Lahirkan anak untukku. Aku bersedia. Wanita itu benar-benar menepati janjinya. Segera selidiki ibu bayi ini. Pastikan kalian temukan dia. Baik, selamat datang Bu Fang dan Nona Besar. Sudahlah, kalian pergi kerja saja. 6 tahun telah berlalu, keluarga Fang pasti tak menyangka. Aku sangat beruntung masih bisa selamat. Bu Fang, soal keluarga Fang yang Anda ingin saya selidiki, sudah ada perkembangan baru. Fang Yingying akan dikirim menjadi pengantin untuk keberuntungan keluarga Qin. Selain itu, saham grup Fang diakuisasi dengan sangat lancar. Batu nisan Bibi Song ada yang membersihkannya tepat waktu setiap tahun. Aku sudah tahu. Kali ini aku harus membuat mereka membayar dengan darah. Oh ya, bagaimana kabar Yang Yang? Tuan muda ada pada Qin Yao, pura sulung keluarga Qin, yaitu orang yang akan menikahi Fang Yingying. Sejak aku melahirkan Yang Yang dan Yue Yue untuk menepati janji, aku mengirim Yang Yang ke keluarga Qin. Selama bertahun-tahun ini, tak tahu bagaimana rupa Yang Yang sekarang. Ibu, jangan sedih. Kita ke sini. Bukankah untuk mencari kakak? Baik, Yue Yue, berjanjilah pada ibu. Jangan sampai ayah tahu. Akulah ibu kandung kakakmu. Jika tidak, ayah akan berebut hak asuh Yang Yang dengan ibu. Baik, aku mengerti. Aku akan lindungi ibu dan kakak. Anak pintar. Bersiap-siaplah, kita pergi ke kediaman Fang. Baik, Ibu, aku sungguh tak mau menikah dengan Qin Yao itu. Dia sudah dalam kondisi vegetatif, sebentar lagi meninggal. Aku tak mau jadi janda di usia muda. Yingying, ibu juga tak mau. Tapi dulu, data kelahiran yang dikirim milik Fang Sitong, tak disangka keluarga Qin malah memilihmu. Yingying, keluarga Qin sangat berpengaruh, kita tak bisa melawan. Ayah, aku tahu ayah sayang padaku. Ayah takkan biarkan anakmu menikahi orang vegetatif. Benar, kan? Mau ayah cari pengganti di mana? Lagi pula, keluarga Qin sudah kirim orang menjemputmu. Tapi aku sungguh tak mau menikah. Kamu siapa? Beraninya macam-macam di keluarga Fang? Dia tak mau menikah. Biar aku saja. Dia tidak mau menikah. Biar aku yang menikah. Siapa engkau? Pak Fang, orang sibuk memang mudah lupa. Ya, aku hilang selama 6 tahun. Pernahkah kamu mencari kebenaran saat itu? Benar-benar tidak menganggapku sebagai anak kandungmu. Pantasan saja, suka ganti-ganti pasangan, selingkuh saat masih menikah. Kau adalah Sitong. Sitong, rupanya kau masih hidup.
6 tahun ini kemana saja? Kenapa tidak pulang? Tahukah kau bagaimana aku dan ayahmu melewati beberapa tahun ini? Pembohong, kalian bahkan tak mencari ibu angkatku. Jika aku tak kembali, aku akan melewatkan pernikahan kakak. Tadi kau bilang mau mengganti kuku menikahinya, benarkah? Aku bisa menikah, tapi kalian harus kembalikan saham grup Fang yang ibuku wariskan. Untukku, Tidak bisa, ayah. Ini milikku. Sitong, asal kau gantikan adikmu menikah, apapun permintaanmu akan kami penuhi. tanda tangani kontrak ini harus ada bukti. Mobil keluarga Qin sudah tiba. Nyonya besar, ini nona dari keluarga Fang untuk menambah keberuntungan. Kenapa wanita ini bahkan membawa anak? Nenek, ini ibu angkatku. Sudahlah, menikah masih bawa beban. Kuperingatkan kau kelak jangan berulah di keluarga Qin. Walau aku bukan ibu kandung Iyao, rumah ini tetap aku yang menentukan. Nyonya, tuan muda sudah sadar. Sial, tak kukira menambah keberuntungan ini benar-benar manjur. Kalau dia sadar, itu akan menggagalkan rencanaku. Aku harus temui keluarga kedua untuk merundingkan cara menghadapi Qin Yao. Jika tidak, warisan keluarga tak akan kudapatkan. Cukup, bawa dia ke kamar Yao. Jangan lewatkan waktu baik. Ya, Keluar, pergi. Kusuruh kalian pergi. Keluar, Tuan muda, pergi. makan sedikitlah. Aku suruh kalian pergi. Pergilah. Yue, ingat hal yang ibu minta harus kau lakukan. Kau lakukan dulu, nanti ibu menyusul. Baik, Hemsan Tisha. Siapa kamu? Aku menyuruh kalian pergi. Tidak dengar. Aku dijemput keluarga Qin untuk membawa keberuntungan. Aku juga adalah calon istrimu, Qin Yao. Jangan main-main denganku. Kukatakan padamu, aku tak pernah setuju menikahimu. Kembalilah ke tempat asalmu. Karena keluarga Qin yang pilih, aku akan menjalankan kewajiban sebagai istri. Aku takkan pergi. Aku akan selalu menemanimu sampai kau sembuh. Tak perlu. Qin Yao, 6 tahun lalu kau menolongku. Setelah 6 tahun, giliran aku membalas budimu. Tampaknya Pak Qin yang baru sadar sangat bertenaga. Sepertinya takkan mati dalam waktu dekat. Jangan sentuh aku. Salah paham. Aku cuma mau merapikan rambutmu. Kamu sama seperti mereka. Semua menunggu untuk menertawakanku. Intinya aku sekarang lumpuh, tak bisa bergerak. Bisa kalian kendalikan. Kalau begitu, mengapa masih melawan? Jangan ikut campur. Yus wanita pertama yang berani bertindak pada Tuan Qin. Habislah, Tuan Qin akan marah lagi. Lepaskan aku. Bodoh, kau kira apa yang mau kulakukan padamu? Apakah kau bisa melawanku? Sebenarnya apa maumu? Kamu tidak bisa jalan sekarang karena sudah terlalu lama berbaring sehingga ototmu melemah. Asal kamu kooperatif dengan terapi rehabilitasi, suatu hari nanti kau bisa berjalan lagi. Setelah kamu sembuh, aku baru bisa terus jadi nyonya keluarga kaya. Qin Yao, semangat ya. Sialan, belum pernah ada wanita yang berani menyentuhku seenaknya. Wanita ini sedang main api. Nanti akan kusuruh pembantu buat masakan enak. Urusan kita bisa dibicarakan nanti. Siapa wanita ini? Bisa-bisanya meredakan amarah Tuan Qin. Dasar bisu, kau anak haram yang tak punya ibu, harusnya diusir dari keluarga Qin. Beraninya kau menindasku. Jangan ganggu kakakku. Kamu siapa? Jangan banyak ikut campur. Jangan ganggu kakakku. Anak bisu seperti dia ini mana mungkin adalah kakakmu? Kak, kau dan aku sangat mirip. Kau adalah kakakku. Namaku Yue. Aku adalah adikmu. Aku dan ibu akhirnya sudah menemukanmu.
Apa Yue benar-benar adikku? Ibuku sungguh sudah datang mencariku. Kalau kau berani menindas kakakku lagi, akan kuhajar kau. Hentikan. Kenapa kamu menindasnya? Aku tidak. Aku melihat semuanya. Anak kecil tidak boleh berbohong. Cepat minta maaf pada kakakku. Sudah ku bilang tidak, ya tidak. Aku tidak mau minta maaf. Laki-laki sejati harus berani bertanggung jawab. Jelas-jelas kau yang duluan. Kenapa masih menyangkal? Aku tidak mau minta maaf. Kalian punya bukti? Kalau kamu masih berbohong, ku minta Pak Polisi menangkapmu. Hidung anak yang berbohong akan tumbuh makin panjang. Maaf. Aku tak mau, Pak Polisi. Tidak mau hidung panjang. Satu hal lagi, jangan sampai ku dengar lagi kau memanggilnya anak bisu. Jika tidak, ku buat kamu menyesal. Kak, kalian tunggu saja. Aku akan cari ibuku. Kau yang, ya? Ibu, dia sudah pasti kakakku. Iya kan? Selama ini ada anak yang menindasmu dan memanggilmu anak liar. Bukan itu maksudku. Aku hanya mau bilang kau bukan anak haram. Aku ibu Yang. Kelak ibu akan selalu menjagamu. Yue juga akan lindungi kakak. Yang, ibu yang salah. Ibu datang terlambat. Kakak, ibu merindukanmu setiap hari. Kami datang ke sini demi mencarimu. Pelukan ibu sangat hangat. Apakah kelak Yang juga punya keluarga sekarang? Yang, anakku sayang. Nona Fang, Tuan Muda mengamuk lagi di kamar. Cepatlah pergi lihat. Baik, aku segera kembali. Yang, Yue, tunggu ibu di luar, ya? Baik. Pergilah. Sudah puas menghancurkannya? Kalau belum puas, ku suruh pelayan, ambil lagi untukmu. Nona Fang ini sungguh berani bertindak. Habislah. Apa aku harus memanggil dokter untuk bersiap? Beraninya kau memukulku. Aku memang sengaja memukulmu. Kau bahkan lebih buruk dari anakmu. Setiap hari cuma bisa melampiaskan emosi ke orang lain. Anakmu dipukuli orang di luar sana. Kau tahu tidak, masih pantas kau disebut pria. Kalau memang mau mati, lakukan saja. Menghancurkan diri di sini. Mau diperlihatkan pada siapa? Ini pertama kalinya aku lihat Tuan Chin kalah seperti ini. Nona Fang ini benar-benar luar biasa. Kalau sudah puas melampiaskan, sekarang renungkan sendiri baik-baik. Nona Fang, Nyonya Siyun dari keluarga kedua, membawa para nyonya ingin menemui Anda. Tepat waktunya, utang baru dan lama bakal kuhitung bersama. Yue, sekarang ibu mau balaskan dendam. Yang, di dalam kamar ada seekor T-Rex. Tolong jaga, dia baik-baik untuk ibu, ya? Oke. Yue sungguh hebat. Kamu siapa? Aku takkan memberitahumu. Jangan menindas ibu angkatku lagi. Kalau tidak, akan kuhancurkan kau atas nama bulan. Minggir, aku mau tidur. Rupanya, begini rasanya digendong ayah. Gimana orangnya? Mana Fang Yingying? Lihatlah bagaimana dia memukul cucuku. Sekarang masih di rumah sakit. Apa yang terjadi? Ribut sekali di sini. Kayak tadi ada anjing terus menggonggong. Kamu siapa? Aku cari Fang Yingying. Apa urusanmu? Akulah Fang Yingying yang kau cari. Omong kosong. Jangan kira aku belum pernah lihat Fang Yingying. Kau sama sekali bukan dia. Kakak ipar. Wanita ini berani menyamar menjadi nona keluarga Fang. Bahkan berani sakiti hau-hau kami. Dari mana kau tahu kalau aku bukan dia? Sudah bertahun-tahun berlalu. Apa kau masih ingat wajahku? Kamu jelas-jelas bukan dia. Wanita semacam ini yang asal-usulnya tak jelas jangan sampai dibiarkan masuk ke keluarga. Qin, Perkataan Siyun benar. Untuk apa aku memasukkan identitasku? Bohong seperti ini, apa gunanya? Jika kalian tidak percaya, pergilah ke keluarga Fang untuk menyelidiki. Jika aku berbohong, kalian bisa hukum aku sesukamu. keluarga Fang mungkin punya niat lain agar anaknya tak menderita. Dia sama sekali bukan orang yang ditunjuk untuk mengusir sial. Hiao, ini jelas membahayakan. Hiao, keluarga Qin tak akan menerimamu. Kalian seret wanita itu keluar. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Yang, dengarkan kata nenek. Lepaskan tanganmu. Dia wanita jahat yang mau menyakiti ayahmu. Kalian tuli, ya, bawa tuan muda kecil pergi. Jangan sentuh dia.
Yuk. Tuan muda kecil sudah berbicara. Tuan muda, gawat. Nyonya kedua dan nyonya pertama mencari masalah dengan Nona Fang. Apa? Ada yang berani menindas ibuku? Bawakan kursi rodaku. Baik. Kalau ada masalah, lawan saja aku, jangan sentuh. Yang. Entah apa yang wanita tak jelas sepertimu berikan pada Yang. Nyonya. Pertama, jangan dengarkan omongannya. Kalau tak percaya, selidiki saja ke keluarga Fang. Kalian akan tahu kebenaran. Entah trik licik apa yang dipakai oleh keluarga Fang. Meski kau orang keluarga Fang, atas dasar apa kau memukul anak kami? Kami tak pernah tega memukulnya. Kau orang luar yang baru datang. Berani sekali engkau. Kenapa? Cuma anakmu boleh memukul orang, ya? Meski Yang tidak bisa berbicara. Tak boleh ada orang menindasnya. Mereka tumbuh besar bersama, meski ada pertengkaran kecil juga wajar. Kau jangan memutarbalikkan fakta di sini. Lagi pula, hau-hau kami sangat penurut. Mana mungkin dia menindas Yang. Aku ada bukti, ada rekaman video. Anak nakal ini yang menindas Yang. Dasar bisu. Kau adalah anak haram yang tak punya ibu. Harusnya kau keluar dari keluarga Qin. Ini sungguh konyol. Video ini pasti palsu. Mana mungkin anak kecil bicara begitu? Dan kau, dari mana asalmu anak haram? Kau bilang anak-anak, takkan bicara begitu. Tapi kulihat cucumu itu sama persis sepertimu saat menindas orang. Kau, dasar anak haram. Apa hakmu bicara di sini? Keluarga Qin bukan tempat penampungan, bisa dimasuki oleh sembarang orang. Penjaga, patahkan kaki ibu anak ini dan buang ke jalanan. Aku mau lihat, kau mau patahkan kaki siapa? Yiyao, kamu sudah bangun? Kenapa tidak istirahat dengan baik? Untuk apa kamu keluar? Ibu, dia ditetapkan oleh master untuk mengusir sialku. Lagi pula, hari ini dia masuk ke keluarga Qin dan aku benar-benar sadar kembali. Tidak perlu begitu keterlaluan. Yiyao, perkataanmu masuk akal. Tapi Yao, bagaimanapun kita tidak tahu latar belakangnya, terlalu gegabah menerimanya di keluarga Qin, bukankah tak terlalu baik? Tanggal lahir yang dihitung keluarga Fang itu milikku. Sedangkan, namaku adalah Fang Sitong. Bukankah Fang Sitong sudah mati dalam kebakaran? Bibi kedua, ini urusan keluargaku. Kau tak perlu ikut campur. Karena Fang Sitong sudah menikah ke keluarga Qin, maka pernikahan ini tak bisa dibatalkan. Yao, dia menggunakan nama Fang Yingying untuk masuk keluarga Qin. Pasti ada maksud tersembunyi. Aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga Qin. Bibi, apakah kau sudah lupa kalau akulah pemimpin keluarga Qin? Aku juga khawatir keluarga Qin jatuh ke tangan orang lain. Lebih baik kau pikirkan baik-baik situasi yang sedang dihadapi. Kalau menghina pewaris keluarga Qin, pengurus rumah, menurut aturan keluarga, harus diberi hukuman apa? Berdasar aturan keluarga, hukumannya 10 kali cambuk. Kalau begitu, lakukan. Aku hanya asal bicara. Benarkah asal bicara? Bukankah kau sengaja mengarahkan cucumu bicara begitu ke Yang? Anakku tak boleh ditindas semena-mena begini. Meski anak-anak tak mengerti, kau sebagai keluarga seharusnya paham. Atau sengaja menghasut? Tidak, aku benar-benar tidak. Pengurus rumah, bawakan alat hukuman biar bibi kedua ingat di keluarga ini siapa yang bisa disinggung dan tak bisa disinggung olehnya. Baik. Kakak ipar, bantu aku memohon. Shiyun, kali ini kau memang sudah keterlaluan. Bagaimana bisa mengajari anak bicara seperti itu? Aku tidak. Bibi kedua, kedepannya nilailah orang dengan baik. Laksanakan. Baik, Tuan muda. Sebenarnya, masalah hari ini bisa ku selesaikan sendiri, tapi tetap terima kasih sudah datang tepat waktu. Karena kamu sudah menikah ke keluarga Qin, tak mungkin ku biarkan kamu selesaikan sendiri meski kau selesaikan sendiri. Apakah kau mau pakai kekerasan? Apakah menurutmu aku cuma bisa pakai kekerasan? Bibi keduamu selalu bilang identitasku palsu. Aku tidak percaya kalau mereka selidiki, bisa menemukan kepalsuan. Kalau mereka sungguh terus selidiki, kau mungkin bisa jadi yang palsu. Yang, kemarilah. Kalau ada yang menindasmu lagi, harus bilang ke ayah. Ayah pasti akan membantumu. Tak akan kubiarkan orang menindasmu lagi. Aneh sekali, Yang tak pernah dekat dengan orang asing. Yang, kenapa diam terus? Sejak kecil Yang menderita autisme parah.
dia selalu menjalani terapi, tapi hasilnya sangat minim. Yang, ibu akan selalu menemanimu mulai sekarang. Yukiwe juga akan melindungimu, sungguh. Ibu, Aku sudah menikah denganmu. Bukankah aku ibu Yang? kalau begitu, kuserahkan mereka padamu. Baik. Bangun. Tuan muda tak pernah mau disentuh orang lain. Betul, kali ini dia begitu menurut, tak marah-marah sama sekali. Kamu tertawa apa sih? Rupanya kamu susah dilayani. Aku mana susah dilayani. Kenapa aku sama sekali tak menolak kehadirannya? Selain orang 6 tahun lalu itu, Fang Sitong adalah yang kedua. Lalu mereka sedang nyindir siapa? Kurasa kamu bukan datang merawatku, tapi mau mencelakaiku, kan? Kamu hanya sementara tak bisa merasakan kakimu, bukan berarti selamanya akan lumpuh. Suatu hari nanti kau pasti sembuh. Semoga seperti perkataanmu. Yang, Yue, hari ini ibu bawa kalian pergi main di luar ya. Baik. Jika terus begini, sepertinya juga cukup baik. Yang, Yue, hari ini ibu bawa kalian pergi main di luar ya. Baik. Fang Sitong, kamu mau tinggalkan aku dan ajak mereka main? Aku juga mau ikut. Dokter sudah bilang, kamu harus istirahat total. Lebih baik kau di rumah aja. Ibu, bawalah ayah bersama. Ayah sudah sangat lama nggak keluar. Apakah ayah perlu keluar? Ya, Chin Iyao, kau mau keluar? Tampaknya kau juga nggak menyiksa diri lagi. Aku khawatir kalau kamu bawa Yang keluar. Siapa tahu kau mau lakuin sesuatu padanya. Kau fokus bawa mereka berdua saja. Jangan pedulikan aku. Yang, Yue, ibu ajak kalian siapkan barang dulu ya. Baik. Ayo pergi. Bagaimana denganku? Nanti bakal ada yang membantumu. Ibu, kita mau kemana? Rahasia, nanti sampai baru tahu. Sekarang duduk yang benar, kita akan berangkat. Kita sudah sampai. Sekretaris Chen, Ya, siapkan mobil, kita pulang. baik. Fang Sitong, aku kesini bukan untuk mempermalukan diri. Apakah kau mau duduk di kursi roda seumur hidup? Kalau terus menghindar, kau benar-benar tak bisa berdiri selamanya. Kau sudah memberanikan diri keluar rumah. Kenapa tak mencoba? ayah, ayo kita coba. Benar, T-Rex. T-Rex yang berdiri barulah yang paling hebat. Lagi pula kau sudah keluar. Coba saja dulu. Fisioterapis di sini sangat ahli. Ayah, aku percaya padamu. Kau pasti bisa. Baiklah. Kalau begitu, kita coba saja. Sekretaris Chen, dorong Pak Chin masuk. Baik. Sekretaris Chen, aku yang temani dia. Kamu bawa Yue dan Yang main keluar. Baik. Boleh tahu apa penyebab kondisi kaki seperti ini? Karena kecelakaan mobil. Akan saya periksa dulu. Dokter, begini. Kami hari ini coba merasakannya dulu. Kami mau lihat suamiku bisa menerima atau tidak. Baru pertimbangkan nantinya mau rehabilitasi jangka panjang atau tidak. Akan kuminta orang persiapkan dulu. Coba pakai alat ini dulu. Coba bisa berdiri atau tidak. Fang Sitong,
Kamu sengaja bawa aku ke sini ya? Rencana kecilku ketahuan olehmu. Kau mau aku melakukan apa? Kau bilang saja langsung. Kalau langsung ku bilang, pasti langsung kamu tolak. Aku kan nggak bodoh. Lagi pula, kali ini kau sendiri yang minta. Nggak boleh berubah pikiran. Hati-hati. Hati-hati. Aroma ini sangat familiar. Aku mau ke toilet. Kalau begitu, ku minta sekretaris Chen antar kamu. Tuan muda, ada apa? Papa aku ke toilet. Tuan muda, ada apa? Sudah 6 tahun. Masih belum ketemu gadis itu. Maaf, Tuan muda, kami tidak kompeten. Bukan Allah kalian. Apakah Anda sudah menemukan petunjuk yang baru? Apakah Fang Sitong juga menghilang beberapa tahun dari keluarga Fang? Maksud Tuan? Selidiki sampai tuntas. Jangan lewatkan detail sekecil apapun. Baik. Ini sudah cukup lama. Bawa aku kembali. Ibu, kumohon Ada apa, Yue? saya. Cepat bujuk ibu. Kami mau makan pizza hari ini. Paman T-Rex, bantulah kami membujuk ibu. Sudahlah, jangan merayu lagi. Kita sudah sepakat mau makan yang lain, kan? Sebenarnya, aku juga mau makan pizza. 3 lawan 1, ibu kalah. Hori, ayo kita makan pizza. Yang Yue, pelan-pelan. Yue. Yang Yue. Cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana kondisi Yang dan Yue? Pertolongan tepat waktu, hanya kehilangan banyak darah, perlu istirahat cukup, sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Baik, aku pergi lihat mereka dulu. Pak Chin, saat memeriksa kondisi tubuh Yue, saya menemukan kondisi fisik Yue cocok secara genetik dengan Yang. Mereka adalah saudara kandung. Apa katamu, Pak? Awalnya saya juga mengira ada kesalahan reagen. Jadi, di database, saya membandingkan sampel Anda dengan sampel Yue dan hasilnya tetap cocok. Maksudmu? Benar. Tuan muda, Yue adalah anak kandung Anda. T-Rex, kenapa kamu datang? Tadi aku sudah bujuk ibu pulang. Yue, kau merasa lebih baik? T-Rex, kau mencoba menidurkanku. Maaf, Yue, ayah terlambat datang. Yue, kenapa kamu menangis? Aku senang. Kalau senang jangan nangis. Harusnya engkau tertawa. Yue, sebenarnya Fang Sitong bukan ibu angkat, tapi ibu kandung. Benar kan? Yang juga tahu? Sudah diselidiki dengan jelas? Kalau tak ada kesalahan, harusnya sudah pasti benar. Nona Fang adalah orang dari 6 tahun lalu. Fang Sitong, akhirnya kutemukan kamu. Yang, Yue, karena ibu tak mau memberitahu ayah. Mari kita bantu ibu merahasiakannya, pura-pura tak tahu saja. Iya. Yue, mulai sekarang, kau bisa panggil ayah sesukamu. Boleh panggil ayah? Tentu. Ayah. Ayah akan bawa kamu pulang. Yue, Yang. Mana Yue dan Yang? Sudahkah kamu bawa mereka pulang? Aku tidak bisa tidur, jadi aku ke rumah sakit melihat mereka. Dokter bilang, jika ada terapis di rumah, hasilnya akan sama. Lagi pula, Yang tidak bisa tidur di tempat lain. Tidak apa-apa, kan? Cuma ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku, tapi tadi sudah ada kesimpulan. Soal apa? Fang Sitong, aku sudah putuskan mau menerima proposal pengobatan dari terapis dan mulai rehabilitasi. Kenapa tiba-tiba memutuskannya? Semangat. Mereka bertiga pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Bawa anak-anak ke kamar saja. Kalau kau sudah putuskan, maka aku kirimkan proposal khusus terapisnya padamu, terutama poin-poin yang harus diperhatikan.
Kenapa? Kau tiba-tiba menatapku. Ada sesuatu di wajahku. Itu karena kau cantik, Apa katamu? bukan apa-apa. Kalau begitu, untuk terapi selanjutnya, kau tetap akan menemaniku ke sana. Kali ini aku kembali untuk membalas budi. Menemaninya terapi juga sudah seharusnya. Akan ku temani. Silakan duduk. Bu Fang, apa semuanya baik-baik saja di keluarga Chin? Cukup baik. Bagaimana progres akuisisi sahamnya? Ditambah bagian yang Anda pegang saat ini, sudah terkumpul 55% saham. Masih belum cukup. Benar, masih ada saham kecil yang sedang dalam negosiasi. Pasti akan segera kita dapatkan. Kuserahkan hal ini padamu. Aku mau lihat rehabilitasi Qin Yao. Baik, hati-hati di jalan. Sepertinya Bu Fang sangat serius terhadap keluarga Qin. Apakah tidak apa-apa kau berjalan tanpa pegang dua pegangan? Apa yang dikatakan terapis? Lihat aku bisa jalan dengan baik. Ayah, semangat. Ayah sudah lelah. Ayah istirahat sebentar. Terapis bilang, jangan istirahat seperti ini. Cepat bangun. Nyonya Qin, biar aku istirahat sebentar saja. Sudahlah, waktunya habis. Ayo bangun. Qin Yao, kakimu. Kau sudah bisa jalan normal lagi. Sitong, akhirnya aku bisa berjalan dengan baik. Ayah sudah sembuh. Ini program rehabilitasi kedua untukmu. Tuan muda, Apa ini? Jangan diambil. Lihat rencana latihanmu. Benda apa itu? Itu sampah. Harusnya dibuang ke tempat sampah. Sekretaris Chen, sebelum menerima barang, tidak bisa kau periksa dulu? Kenapa buru-buru diambil? benar. Saya yang kurang berhati-hati. Acara ulang tahun Fang Yingying. Betul. Fang Yingying, yang awalnya mau dinikahkan denganmu. Oh ya, tapi sepertinya aku belum pernah bertemu dengannya. Kebetulan sekali, nama di undangan ini adalah kamu. Kau bisa pergi menemuinya, sekalian siapkan hadiah besar untuknya. Fang Sitong yang aku kenal, bukan orang yang suka menghindari masalah. Apa yang membuatmu tak bisa hadir? Aku tidak ingin bertemu keluarga mereka. Kenapa? Cuma dendam pribadi, balas dendam, dan balas kejahatan. Kalau begitu, harus pergi. Kenapa? Tentu saja untuk buat mereka kesal. Buat kesal? Menurutku, yang bikin kesal adalah keluarga mereka. Fang Yingying itu selalu pamer semua yang dia punya di pesta, lalu memakai kau yang tak bisa jalan untuk menertawakanku. Aku benar-benar malas berdebat dengannya. Sama sekali tidak menarik. Kalau mereka berniat jahat, kita lebih harus tetap pergi. Kalau tidak, mereka akan mengira kamu takut padanya. Bisa jadi, mereka akan memanfaatkan hal kecil ini untuk memfitnahmu daripada memberikan hak suara ke orang lain. Lebih baik bungkam mulutnya. Bagaimana menurutmu? Tak kusangka Qin Yao bisa berpikir begitu. Awalnya aku tak ingin lawan keluarga Fang. Tapi kalau mereka yang datang sendiri, maka jangan salahkan aku kejam. Ibu, aku juga mau ikut. Ibu, Yang juga mau ikut. Benar. Siapa berani ganggu ibuku? Aku tak akan memaafkannya. Yang juga bisa lindungi ibu. Ibu, ayo kita pergi. Baiklah, kita pergi bersama. Ayah juga ikut. Halo, Sekretaris Yang. Bu Fang, sudah larut malam. Kenapa Anda belum istirahat? Tolong hubungi perusahaan busana elit. Suruh mereka kirim gaun baru yang belum dirilis ke kediaman Qin. Baik, Oh ya, bagaimana perkembangan penyelidikan keluarga Fang? selama ini tim kita terus memantau Fang Tian dan berhasil memotret banyak foto dia dengan wanita lain, ditambah dengan 2 orang yang disuap sebelumnya. Pada dasarnya, semua sudah lengkap, semua nantam. Kerja bagus. Bagaimana dengan Shen Qin? Kalau Shen Qin Ba sebab tanda, dia selalu berhubungan dengan dokter itu, komunikasi satu arah, dia cukup hati-hati, tapi tim kita tetap berhasil menemukan foto Shen Qin dengan dokter itu. Bagus. Selain itu, ayah akuisisi saham kita,
sekarang sudah mencapai 70%. Masih kurang, sekretaris. Yang aku tidak peduli kau pakai cara apa, dalam 3 hari, kau harus akuisisi 90% saham. Aku mau pegang hak pemecatan mutlak. Jangan biarkan Fang Tian punya kesempatan bangkit lagi. Baik, saya akan kirim data yang terkumpul ke email Anda. Kau sudah bekerja keras. Akan kubuat kalian membayar mahal. Ibu terlihat sangat cantik. Yue adalah putri kecilku. Yang adalah pangeran kecilku. Baik. Penampilanmu hari ini juga terlihat bagus. Aku sengaja berdandan begini untuk menyeimbangi kecantikan ratu. Ayah adalah raja, ibu adalah ratu. Yang Yue, cepat ganti baju. Mari kita berangkat. Baik. Itu kan Qin Yao. Oke, ternyata dia sudah sadar. Kenapa aku tak pernah melihat wanita yang ada di sisinya? Nuned, dia putri tertua keluarga Fang. Katanya kali ini keluarga Qin menjodohkannya dengan Qin Yao karena nasib yang cocok. Benarkah? Tentu saja. Lihatlah Qin Yao sekarang, dia bisa berdiri di sini. Katanya, begitu dia menikah ke sana, Yao langsung siuman. Sepertinya banyak yang terkejut dengan kesembuhanmu. Ini semua berkat Nyonya Qin. Lihatlah, yang kumaksud sudah datang. Perlu aku bantu? Tidak perlu, kamu lihat saja di sini. Adik, dari kawasan kumuh mana kau dapatkan gaun ini? Wawasanmu yang sempit. Pernah lihat? Tidak. Aku tidak menyangka kau akan datang, tapi karena kau di sini, aku cukup senang. Hanya saja, hari ini ada begitu banyak tamu. Apa kamu mau jadi bahan tertawaan semua orang? Tertawaan? Bahan tertawaan apa? Maksudmu gaun yang aku pakai ini? Tapi mau bagaimana lagi, kakak? Aku tidak punya pakaian lain lagi. Kalau tidak, berikan saja bajumu padaku. Ini mana mungkin? Aku hanya siapkan satu baju ini. Kalau aku berikan padamu, aku pakai apa? Lalu, buat apa kau omong kosong? Kau tetap menjengkelkan seperti dulu. Tante, yang menjengkelkan justru kamu. Benar. Sekarang kau benar-benar hebat, mengubah anak orang lain jadi anak sendiri, bahkan bisa membantumu bicara. Nona Fang, tolong bicara lebih sopan. Fang Yingying, apakah kau ingin semua orang tahu? Sebenarnya, harusnya kamulah yang menikah dengan Qin Yao. Kalau semua orang tahu, apa reaksi mereka? Terus kenapa? Waktu itu keluarga Qin memang menghitung tanggal lahirmu. Kamu harusnya menikah ke sana. Kemampuanmu cuma segini. Yang kamu pakai ini adalah rancangan khusus terbaru perusahaan Kisi. Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Bagaimana mungkin? Kalau itu rancangan perusahaan Kisi, mana mungkin aku yang nggak tahu? Ini model yang belum diluncurkan. Saya cuma pernah lihat desainnya. Tak disangka, aslinya juga secantik ini. Lalu, bagaimana kamu bisa tahu desainnya? Keluarga saya bergerak di industri busana, informasi yang kudapat jelas lebih cepat. Ini pasti palsu. Dari mana dia punya kemampuan bisa dapat rancangan perusahaan Kisi? Oh, halo. Katanya, perusahaan kalian mengeluarkan rancangan terbaru. Iya, itu sudah terjual. Nona itu juga bermarga Fang. Kenapa saya tidak ditawari rekomendasi model terbaru? Maaf, level belanja Anda di toko kami masih belum memenuhi syarat. Belum bisa mendapatkan hak beli model terbaru. Maaf kakak. Kau jangan sombong di sini. Sepertinya keluarga Qin cuma menjaga gengsi baru beli gaun untukmu. Aku mau lihat, berapa lama kamu bisa tinggal di keluarga Qin? Sejak awal kau sudah tahu mereka akan datang membuat masalah? Iya, sudah kubilang sebelumnya. Dia selalu ingin saingan denganku, dengan mencari kesalahanku. Jadi, kau sejak awal sudah mencegahnya? Dengan sifatnya, hari ini ulang tahunnya, dia pasti cari sebuah gaun favoritnya. Aku asal telepon ke butik dan tanya, langsung bisa mengetahuinya. Sangat gampang. Ngomong-ngomong, masih ada yang lebih seru?
Ibu, aku mau ke toilet. Ibu, aku mau ke toilet. Biar ku temani kalian. Jangan, kami mau pergi sendiri. Kalau begitu ibu dan ayah tunggu di sini. Pergilah. Itu orang tadi. Aku dan ibu pulang, dia menyebutku anak haram. Untung reaksiku cepat. Ku bilang ibu adalah ibu angkatku. Dia benar-benar menyebalkan, selalu menindas ibu. Jangan biarkan dia semena-mena. Kita harus memberinya pelajaran. Iya. Cuman perlu bikin dia nggak bisa. Hadir saja. Yue, kamu jenius banget sih. Dia terus menjelekkan gaun ibu. Kalau begitu, kita rusakin gaunnya. Dia pasti nggak bisa hadir lagi. Oke, ayo. Kalian berdua mau ngapain? Kamu sengaja, ya? Siapa yang suruh? Aku sudah tahu, kamu yang ngajarin mereka. Jangan asal nuduh. Ada begitu banyak tamu-tamu di sini, kenapa hanya gaunnya yang tersiram? Ini jelas sengaja. Kau punya bukti? Kau bilang apa? Kamu punya bukti apa yang menunjukkan anakku sengaja? Ini memang sengaja. Tante, aku cuma tidak sengaja terjatuh. Ya? Yue tidak berbohong. Ayah tahu, Nona Fang, bukan karena aku memihak anakku. Ini kesalahan anak kecil yang tak disengaja. Semua tamu di sini bisa membuktikannya. Kalau Yue benar-benar sengaja, tolong jelaskan. Apa alasan dia melakukan ini? Dia cuma ingin mempermalukanku. Ini aneh sekali. Yue tak punya masalah denganmu. Mengapa bilang begitu? Aku tak bisa bilang karena aku menindas Fang Sitong. Nona Fang, Yue mengotori gaunmu, itu memang salah. Yue harus minta maaf padamu, Yue. Maafkan aku. Tentu saja, akan kuganti gaunmu sesuai harga. Bagaimana? Anak kecil kan tidak sengaja, lagian sudah minta maaf. Sudahlah, jangan dipersulit. Iya, dia masih kecil. Bisa menjatuhkan barang, itu wajar. Nona Fang, lupakan saja. Aku akan ajak mereka bersih-bersih dulu. Ayo pergi. Yue, apakah kau terluka? Yue, ibu tahu kamu tidak sengaja. Bisakah ceritakan pada ibu apa yang terjadi? Apakah ini tidak sengaja? Ibu jangan salahkan Yue. Ini ide yang kami pikirkan bersama. Awalnya mau bikin dia malu, tapi Yue benar-benar tidak sengaja terjatuh. Benar-benar tidak ada niat jahat. Yue, terima kasih sudah membela ibu. Aku tahu kamu mau bantu ibu lampiaskan emosi, tapi ini urusan orang dewasa. Biarkan kami yang menyelesaikannya, mengerti? Lain kali hati-hati jalan, jangan sampai jatuh lagi. Bagaimana, masih sakit? Yue tidak sakit. Yang dan Yue baik-baik saja, cuma Fang Yingying pasti tidak akan diam saja. Ibu, gaunku kotor sekali begini. Ini satu-satunya gaun pestaku. Bagaimana aku bisa hadir ke pesta ulang tahun? Semua salah anak itu. Entah bagaimana Fang Sitong bisa seberuntung ini. Dulu api sebesar itu saja tidak bisa membunuhnya. Dia baru kembali sudah membuatnya mendekati keluarga Qin. Kukira pernikahannya akan menyiksanya. Tak disangka, Qin Yao benar-benar sadar. Sekarang bahkan terus membelanya. Ibu, aku tidak mau menerima penghinaan ini begitu saja. Ying, kau tahu sifat ayahmu, dia hanya mengejar keuntungan. Setelah tahu Qin Yao sadar, dia terus mencari cara mendekatinya. Tapi Qin Yao selalu menolak tamu. Kalau bukan karena ulang tahunmu, dia takkan tahu cari kesempatan di mana. Bagaimana ayah bisa begini? Dia menggunakan pesta ulang tahunku untuk menjilat pada orang. Ying, ayahmu seorang pebisnis. Pebisnis hanya peduli keuntungan. Lagi pula banyak tamu hadir di sini.
Dia akan pertimbangkan situasi. Qin Yao sudah minta anaknya minta maaf di depan tamu. Jika kau terus mengejar masalah ini, hanya akan merugikan diri sendiri. Ayahmu pasti akan memarahimu tak pengertian. Lalu aku harus menerima penghinaan ini begitu saja? Sabar pada hal kecil agar tak merusak hal besar. Bersikaplah lebih murah hati. Ayahmu akan senang. Ditambah lagi, kau memang sudah diperlakukan tidak adil. Jika kubujuk ayahmu lagi, dia pasti akan bersimpati. Nanti apapun yang kau mau, bisa dengan mudah didapatkan. Aku akan membuat Fang Sitong tahu, ganjaran sudah menyinggungku. Terima kasih atas kehadiran kalian. Hari ini adalah putri pertama keluarga Fang Yingying berulang tahun. Seperti yang kalian semua tahu, meski putri pertama saya bukan anak kandung saya, tetapi saya selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Ternyata sampai sekarang, Fang Tian tidak berani mengakui Fang Yingying sebagai putri kandungnya sendiri. Selanjutnya, mari kita sambut bintang ulang tahun kita hari ini untuk naik ke panggung. Ayahmu menyuruhmu naik cepat. Yingying mungkin sedikit malu. Tentu saja, hari ini bukan hanya hari ulang tahunnya, tapi juga hari kembalinya putri kecilku, Fang Sitong, ke keluarga Fang. Selain itu, Sitong dan Tuan Muda Qin telah menikah. Qin Yao memang punya seorang putra. Gadis kecil ini anak siapa? Iya, jika kamu tidak mengatakan, aku benar-benar tidak memperhatikan. Tadi ketika Qin Yao membela gadis kecil itu, dia juga bilang itu anaknya. Jadi putri kedua keluarga Fang adalah ibu tiri. Benar, putri kedua keluarga Fang juga cukup bersabar. Di belakang mungkin sudah menganiaya anak-anak ini. Jangan berkata begitu tentang ibuku. Istri dan anak saya bukan hal yang bisa digosipkan oleh kalian. Mereka tak berniat baik. Fang Tian kali ini pasti tak akan melewatkan kesempatan untuk menjilatmu. Terlihat jelas. Jika kamu tidak nyaman, abaikan saja dia. Memang dia yang menjilatmu. Dia sudah pasti harus mengikuti keinginanmu. Aku tahu. Tenang saja. Aku takkan membiarkan diriku dirugikan. Semoga kita semua bisa makan dan minum enak serta bermain dengan gembira. Dia datang. Jangan khawatir. Jangan mendekat. Pergi. Ini Yang dan Yue ya. Yang, Yue, panggil kakek. Kakek. Kalian harusnya panggil dia nenek. Ibuku sudah meninggal. Dia bukan nenek. Ayah, kau sudah lupa. Ibuku meninggal karena tidak mendapat pertolongan medis tepat waktu. Sedangkan kau ada di mana saat itu? Sudahlah. Semua sudah berlalu. Sudah saatnya biarkan ibu istirahat dengan tenang, tapi yang meninggal harus dihormati. Yang dan Yue takkan memanggilnya nenek. Ku harap ayah bisa memaklumi. Ibu hanya satu, tak boleh sembarangan panggil. Kenapa tak boleh? Cuma sebuah panggilan. Sungguh berlebihan. Istriku sangat menyayangi ibunya sendiri. Di matanya, tak ada yang bisa menggantikan. Ku yakin semua orang bisa memahaminya. Benar. Ini salahku. Sitong jadi sedih. Tak apa. Ucapan seperti ini, kelak jangan diulangi lagi. Yao, Sitong sudah bertahun-tahun hidup sendiri di luar dan hidup menderita. Kini kalian sudah menikah. Kuharap kau bisa lebih memakluminya. Keluarga Fang dan Qin sekarang sudah menjadi satu keluarga. Kedepannya harus saling mendukung. Tentu saja. Munafik. Oh ya, hari ini ulang tahun kakak. Aku sengaja menyiapkan hadiah untuk kakak. Entah kalian akan suka atau tidak. Yue, tolong bantu ibu buka di komputer biar semua lihat. Baik. Sitong memberikan hadiah apa? Misterius sekali. Benar. Sebentar lagi kalian akan tahu. Bukannya ini Nyonya Fang? Pria di sampingnya siapa? Mungkin mantan suaminya dulu. Fang Tian udah bilang Fang Yingying bukan anaknya, kan? Sayang. Ya ampun.
Ternyata Fang Tian orang seperti ini. Bener, dulu ibunya Fang Sitong katanya sakit hati karena Fang Tian selingkuh. Sampai akhirnya jatuh sakit. Ada apa ini? Ini siapa yang menunjukkannya? Cepat matikan. Ibu Tani, bukankah Yue Yue melakukannya dengan sangat baik? Yue melakukannya dengan sangat baik. Sungguh hebat. Apa kau sudah lama tahu tentang hal ini? Tidak, aku sebelumnya hanya curiga. Baru dikonfirmasi belakangan ini. Kalau semua ini memang ulah mereka, kenapa tidak mau mengaku? Rupanya kau datang dengan persiapan. Kalau mereka berani mengundangku, berarti tahu aku bukan orang lemah. Aku pasti akan membuat seluruh dunia tahu wajah asli mereka. Sebenarnya Fang Yingying itu anak siapa? Berapa banyak wanita yang kau dekati diam-diam? Bagaimana? Drama ini lebih seru dari mempermalukan Fang Yingying, kan? Memang sangat menarik. Kali ini dia pulang untuk membalas kita. Dasar anak durhaka. Bicara yang sopan. Kalian puas dengan hadiah yang kuberikan? Jangan buru-buru. Masih ada lagi. Halo, semuanya. Aku adalah Fang Sitong, orang yang 6 tahun lalu tewas dalam kebakaran. Kalian pasti bingung, kenapa saya bisa berdiri di sini dengan baik? Itu karena tahun itu, Bibi Song yang merawat ibuku tewas dalam kebakaran. Demi menyelamatkanku, untuk hari ini, kenapa aku memberikan hadiah ini pada mereka? Itu karena aku ingin membongkar kedok mereka di depan umum. Keluarga Fang bisa menjadi grup Fang karena Fang Tian menipu ibuku dan mengalihkan semua aset ibuku ke namanya sendiri, bahkan menelan perusahaan kakekku. Wanita ini, Shen Qin, dia dulunya adalah perawat ibuku. Selama ibuku sakit, dia dan Fang Tian berselingkuh, lalu melahirkan Fang Yingying. Fang Tian menceraikan ibuku juga karena wanita ini, yang akhirnya menyebabkan kondisi ibuku memburuk. Oh ya, pria yang kalian lihat di sertifikat pernikahan, Shen Qin, dia adalah dokter ibuku. Dia juga mengikuti hasutan Shen Qin untuk meningkatkan dosis obat ibuku yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Tidak kusangka Fang Tian dan Shen Qin bisa melakukan hal sekeji ini. Nyawa seseorang dihancurkan begitu saja oleh mereka, benar-benar bukan manusia. Oh tidak, seperti itu. Jangan dengarkan kebohongan Fang Sitong. Kau bajingan. Fang Sitong, bagaimana bisa kau menuduhku begitu? Aku tidak bersalah. Fitnah, bukti, sudah jelas di sini. Kalau merasa benar-benar tak bersalah, kalian bisa bicara di dalam. Siapa yang memberimu nyali untuk lakukan ini? Keluarga Fang sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Berani-beraninya kau memperlakukan orang tuamu seperti ini di depan umum. Orang tua? Kalian bukan orang tuaku. Kau tak pantas menyentuh istriku. Biar ku beritahu kau. Kini aku punya 90% saham di grup Fang. Sekarang aku pemegang saham terbesar grup Fang. Sisanya tak perlu dijelaskan lagi. Kau. Tenang saja, aku akan ambil kembali semua yang hak milikku secara sah. Rapat pemegang saham besok akan kuhadiri tepat waktu. Ayo pergi. Berhenti. Fang Sitong, kenapa kau tidak mati di 6 tahun yang lalu? Ngapain kau pulang sekarang? Berani sekali kamu bicara begitu. Jika aku jadi kamu, harusnya bersyukur aku belum menemukan bukti kalian melakukan pembakaran dulu. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu bisa lolos hari ini? Tapi hari ini ulang tahunku. Supaya kalian terus mengingatnya, barulah kalian akan jera. Fang Yingying, kamu lebih baik jujur padaku. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk memberimu pelajaran. Ayo pergi. Ayah, kami sangat ingin pergi bersama ibu. Pergilah, hati-hati ya. Iya. Pelan-pelan. Sudah semua sampai?
Sudah semua semalam Fang Tian buru-buru beli beberapa saham, tapi itu tetap tidak cukup. Lagi pula karyawan lama, dengar Anda akan kembali, semua bilang akan mendukung Anda. Kalian semua adalah karyawan lama grup Fang. Saya tidak akan bertele-tele lagi. Saat ini saya menguasai grup Fang sebesar 90% saham. Artinya, saya punya hak pemberhentian. Pertama, ku cabut jabatan Fang Tian sebagai direktur utama. Apa berani-beraninya kau perlakukan saya begini? Ada yang keberatan? Kalau begitu sudah diputuskan, mulai hari ini tak ada lagi Fang Tian di grup Fang. Pergi. Kalian... Wah, ibu hebat sekali. Ayo. Selamat, Ibu. Terima kasih, sayang. Ibu bawa kalian pergi lihat kantor nenek, ya. Baik. Ayo pergi. Ibu, akhirnya aku bisa merebut semua milik kita. Kenapa kamu tidak menunggu di mobil? Kakimu belum sembuh total, tidak merasa tidak nyaman. Aku ingin cepat bertemu denganmu. Nanti keluarga Fang Tian akan menjadi bahan tertawaan warga Beicheng. Ayo pergi, masalahnya sudah selesai. Hebat. Ayo kita pulang sekarang. Ayo pulang. Apa yang kamu pikirkan? Aku berpikir, apakah kamu tidak pernah terpikir untuk menyelidiki penyebab kecelakaanmu? Sudah kusuruh orang melakukannya, tapi ini sudah setengah tahun. Penyelidikan butuh waktu. Pasti ada keanehan di sini. Kamu benar. Keluarga Chin terlihat tenang, tapi sebenarnya penuh konflik. Bukan hanya keluarga kedua yang mengincar properti. Bagaimana rencanamu menyelidiki? Mulai dari mobilnya dulu. Meski banyak petunjuk, sudah terkubur. Selalu ada cara untuk menemukan kebenaran. Mungkin caranya yang salah. Tampaknya Nyonya Qin sangat memperhatikanku. Sekarang kamu adalah suamiku. Istri merawat suami memang wajar, kan? Lagi pula, aku sudah janji padamu untuk tetap menemani sampai kamu sembuh total. Hanya karena ini saja. Hanya karena ini. Tapi, yang terpenting bagimu sekarang adalah menyelidiki penyebab kecelakaan. Jika tidak, masih ada bahaya mengintai. Ini bikin khawatir. Harus diselidiki. Aku pasti akan membuat para orang jahat itu membayar konsekuensinya. Nenek, Yue, Yang, kalian kemana saja? aku dan ibu pergi melawan penjahat. Sitong, Yao belum sepenuhnya pulih. Sebagai istrinya, kau harus terus merawatnya. Kenapa bawa dia terus bepergian? Ini saran terapis, kami diminta untuk sering jalan-jalan di luar dan menghirup udara segar. Baiklah, kalau tidak ada hal lain, aku naik dulu ke atas. Baik. Selamat malam, Nenek. Sudahlah, kalian main saja. Aku sungguh ingin lihat apa isi kepalamu, apa yang kau pikirkan setiap hari, kok suka melamun terus? Aku sedang memikirkan hubunganmu dengan Nyonya Zhao. Walaupun dia ibu tiriku, tapi dia baik padaku. Mungkin dia tidak terkait kecelakaan itu. Kalau begitu, Akang, apakah mungkin keluarga kedua? Setelah kejadian ganti obat dulu, sudah kusuruh sekretaris Chen menyelidiki, bukan dia juga. Apakah ada yang terlewatkan? Ini harus diperiksa satu persatu. Sudahlah, ini tidak bisa dipaksakan. Aku antar kamu istirahat dulu. Pelan-pelan. Aku ambilkan obatmu. Yue, kemari ayah mau tanya. Apakah beberapa tahun ini ibu pernah punya pacar? Tidak, ayah. Apa ayah mau mengejar ibu? Yue memang pintar.
Ibu nggak gampang dideketin. Apa ada yang pernah mengejar ibu? Aku nggak boleh bilang, Dasar anak cerdik, entah keturunan dari siapa. aku kan putri ayah, pasti mirip ayah. Yang, apakah kau tahu bagaimana pendapat ibu tentang ayah? Ayah, aku bukan cacing perut di ibu. Lagi pula, mengejar wanita nggak bisa cari jalan pintas. Kalian ngomong apa? Kenapa begitu aku datang, kalian langsung diam? Nggak ada apa-apa. Sungguh? Tadi cuma bercanda dengan Yang dan Yue, sekalian berpikir untuk menyelidiki masalah truk itu. Baiklah, kau atur saja. Ku bawa Yang dan Yue mandi dulu. Selamat malam, Ayah. Selamat malam. Bu, aku mau kasih tahu satu rahasia. Ayah ingin mengejar ibu. Asal bicara apa? Cepat tidur sana. Tuan muda, ini catatan servis yang kami ambil dari bengkel mobil. Ini semua catatan servis biasa. Tapi di sini tertulis pada bulan Maret, sebelum kecelakaanmu, Nyonya Zhao yang servis mobilmu. Apakah Nyonya Zhao biasanya akan memakai mobilmu? Tidak, saat itu karena ibu buru-buru ke kuburan ayah. Tapi mobilnya mogok, makanya pinjam mobilku. Oh begitu. Kalau mobilmu sering diservis, remnya pasti tidak bermasalah. Lalu, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Hari itu mobilku melaju cepat, tiba-tiba kepala pusing. Aku tidak sempat menginjak rem, lalu menabrak pembatas hingga 6 bulan. Ibu, Yue pingsan. Yue. Yang, Yue sedang membohongimu. Yue, cepat bangun. Aku pakai dupa bios untuk menakuti Yang. Yue, sekretaris yang kasih ini agar kau pakai melindungi diri. Kau mana boleh? Itu dupa bius. Dupa bius ini memang bisa membuat orang kehilangan kesadaran. Sementara, Jadi, rasa pusingku waktu itu kemungkinan besar karena dupa bius. sepertinya, iya, mobilmu selain sopir, hanya sekretaris Chen yang bisa mengakses. Sopir mengalami kecelakaan 6 bulan lalu dan sudah meninggal. Aku sudah periksa latar belakang keluarga, semuanya normal. Soal sekretaris Chen, dia orang kepercayaanku, pelakunya nggak mungkin dia. Masih ada satu orang yang pernah pakai mobilmu. Ibuku, Benar. sekretaris Chen. Geledah mobil itu sampai tuntas, kau harus menemukan barang yang mencurigakan. Baik. Tuan muda, ditemukan bungkusan obat tersembunyi di mobil terjepit di bawah jok belakang. Sulit diketahui, berdasarkan kebiasaan sopir, mobil dibersihkan tiap 2 hari. Nyonya pakai mobil sehari, sebelumnya keesokan harinya sopir lupa membersihkan, lalu Tuan mengalami musibah. Sudah periksa komposisinya? Belum. Cepat periksa. Sekalian lacak sumbernya, cari dalang di baliknya. Baik. Cepat pergi. Cepat periksa. Baik. Cepat pergi. Yao. Tidak apa-apa. Mungkin kita salah menebak, atau mungkin Nyonya Zhao dijebak orang. Fakta sudah jelas di depan mata, bukankah begitu? Kukira aku bisa memikul tanggung jawab keluarga Qin dan meneruskan keinginan ayah. Tapi, pada akhirnya, dia malah menganggapku penghalangnya. Dia berusaha mati-matian menyingkirkanku. Yao. Begitulah sifat manusia. Dulu aku naif mengira Fang Yingying dan Shen Qin adalah orang baik. Tapi sejak kebakaran itu, baru kusadari wajah asli mereka. Sebenarnya ini lebih baik. Setidaknya aku tidak akan dirugikan lagi. Tapi tetap sulit dihindari. Yao, tenang saja. Apapun yang terjadi nanti, aku, Yang, dan Yue akan selalu mendampingimu. Terima kasih. Sitong. Kita sama-sama tunggu kabar Sekretaris Chen. Tuan muda, semua sudah diselidiki. Kami tak mengejutkan lawan dan sudah diam-diam menangkap mereka.
Sekarang harus pikirkan cara untuk memancing mereka keluar. Ibu, Yue bisa melakukannya? Tidak bisa, Yue. Ini terlalu berbahaya. Tidak. Yue masih anak kecil. Jika aku sebutkan secara tak sengaja dan bilang hanya tidak sengaja melihatnya, dia pasti tidak akan curiga. Baiklah, Yue, pergilah. Tapi harus sangat berhati-hati. Ibu, Yang bisa ikut Yue. Yang Yue. Nenek, ayah dan ibu kami sedang sibuk bekerja. Bisakah nenek bacakan cerita untuk kami? Dua orang dewasa ini sungguh tidak bertanggung jawab, bahkan anak sendiri tidak diurus. Kalian mau dengar cerita apa? Nenek akan bacakan. Yang ini saja. Baik. Coba lihat ini. Nenek, jika Yang berbuat salah, apakah ayah juga akan menghukumku? Yang, kenapa kamu berkata begitu? Nenek, di sana aku dan Yang melihat ayah dan Paman Chen menangkap beberapa pelayan dan mengurung mereka. Siapa mereka? Tidak tahu. Jangan khawatir Yang Yue, ayah tidak akan memperlakukan kalian begitu. Kalian lihat dulu, nenek ada urusan. Ayo, lihat ini. Nyonya, ada apa? Qin Yao pasti menemukan sesuatu. Dia menyuruh orang menangkap beberapa pelayan itu. Nyonya, jangan panik. Keluarga para pelayan itu ada di tangan kami. Aku yakin mereka tidak akan bertindak gegabah. Aduh, dulu kan sudah kukatakan seharusnya mobil itu dihancurkan. Kamu malah takut mendatangkan masalah. Lihatlah, sekarang keadaan jadi begini. Bagaimana mengatasinya? Nyonya, jangan khawatir. Bukti-bukti ini tidak penting. Yang penting, apa yang bisa mereka ucapkan dan apa yang tidak. Kita cukup membungkam mereka. Sekalipun Tuan Muda sangat hebat, dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Benar. Buat Tuan Muda tak bisa dapatkan info apapun, segera atur semuanya. Malam ini langsung eksekusi. Baik. Nyonya, lebih baik kita basmi sampai tuntas. Hanya mayat yang tidak bisa bicara. Baik. Cuma mayat yang nggak bisa bicara. Benar. Lepaskan aku, kalian salah tangkap orang. Oh, ternyata kau pengurus Liu. Lepaskan saya, kalian salah menangkap orang. Salah tangkap? Larut malam begini, kenapa engkau bisa ada di sini? Saya tidak bisa tidur, keluar jalan-jalan. Jalan-jalan? Bisa jalan-jalan ke sini? Pengurus Liu memang hebat. Bawa dia pergi, awasi dia dengan ketat. Selanjutnya, apa rencanamu? Kita tunggu saja. Aku ingin Zhao Mingjuan masuk perangkap. Nyonya, Liu sungguh tidak pulang. Pasti Qin Yao sudah tahu. Nyonya, sekarang kita harus bagaimana? Kita tidak bisa diam saja. Kali ini kita harus menyerang dulu. Nyonya, ini terlalu berisiko. Kau ingin aku menunggu mati, mengikuti cara Yao bertindak. Jika dia tahu aku yang membuatnya menjadi vegetatif, dia pasti tidak akan mengampuniku. Kau mau aku menunggu mati, mengikuti cara bertindak. Yao, kalau dia tahu aku yang menyebabkannya menjadi vegetatif, dia pasti tak akan mengampuniku. Tapi... Qin Yao, aku harus mengakhiri hidupmu. Yao, aku mau bicara sesuatu denganmu. Ibu boleh langsung bicara. Beberapa hari lagi adalah hari peringatan kematian ayahmu. Aku ingin kita jenguk ayahmu bersama. Ibu benar. Sejak sadar dari koma, aku belum sempat menjenguk ayah. Sungguh seharusnya aku ke sana. Ibu, sebagai istri Yao, seharusnya aku ikut kali ini. Tidak boleh. Keluarga Qin punya aturan. Boleh berkunjung ke makam setelah setahun menikah. Kali ini biar Yao saja. Sekalian beritahu ayahnya kabar pernikahan kalian. Begini saja, Ibu. Aku temani Yao ke sana. Aku tunggu di luar saja. Sebagai bentuk bakti kami. Baik, tidak masalah.
Kita sepakat begitu. Baik, ayo makan. Ibu, aku dan Sitong ada urusan. Tolong jaga Yang dan Yue. Kami pergi dulu. Tidak masalah, kalian pergi saja dulu. Mari, pamit ke ayah dan ibu. Sampai jumpa. Tidak masalah, kalian pergi dulu. Mari, pamit pada ayah dan ibu. Kak, sampai jumpa. Aku mau ke kamar mandi. Baik, aku antar kalian. Tidak, aku ingin pergi sendiri. Jangan ikuti aku. Kini Yao sudah setuju ke makam. Kali ini, kita harus bertindak tegas. Potong rem mobilnya, biar dia tewas di jalan. Nyonya, apa ini tidak terlalu berisiko? Meski berbahaya, tapi waktu kita terbatas. Mereka yang memaksa kita. Nyonya, menurutku kita perlu cara yang lebih aman. Bagaimana jika rencana ini gagal di jalan? Apa yang harus kita lakukan? Kita atur beberapa orang di sekitar pemakaman. Acara penghormatan seserius ini, Qin Yao takkan bawa pengawal. Sampai saat itu, dia hanya seorang diri, kakinya masih belum pulih. Kita bisa kendalikan situasi. Benar, kali ini pasti sukses. Ayah, ibu. Ayah, aku dan Yang dengar Nenek Zhou merusak rem mobil ayah. Mengulang trik lama. Nenek Zhao juga bilang akan beraksi di makam. Dia akan menempatkan orang untuk menyerang ayah. Dia mempersiapkannya dengan sempurna. Ayah, ibu, apa rencana kalian? Sudah larut malam, kalian istirahat dulu. Nanti setelah kami berdiskusi akan kami beritahu, oke? Oke. Pergilah. Di mana Sitong? Bukannya dia bilang mau ikut dengan kita? Sitong tiba-tiba sakit. Dua anak itu menemaninya ke rumah sakit. Lain kali, akan kuantar dia sendiri. Kamu masuk mobil dulu. Kami ikuti dari belakang. Kau naik mobil dulu. Mobil kami ikut mobilmu dari belakang. Bagaimana kalau ibu naik mobilku saja? Saya membawa banyak barang hari ini. Mobil mungkin tidak muat. Lagi pula, setelah ziarah ke makam ayahmu, kami mungkin harus ke kuil juga. Nanti jadi merepotkanmu lagi. Itu kurang baik. Ibu, tak perlu sungkan denganku. Ini supaya tidak merepotkanmu. Selain itu, keluarga kita bukanlah miskin, sampai cuma punya satu mobil. Tak perlu berdesakan, kan? Baiklah. Tuan muda, Sekretaris Chen menyuruh saya menyampaikan kalau mobil kita ada sedikit masalah, mesinnya tidak mau nyala. Cepat ganti mobil lain, perlu kuajari lagi. Jangan sampai terlambat ke tempat ziarah. Baik. Ibu, bawahanku nggak berguna. Ibu naik mobil dulu, saya akan menyusul sebentar lagi. Baik. Nyonya, tak perlu khawatir, masalah mobil belum selesai. Kita masih punya pasukan di area pemakaman. Kenapa aku merasa Qin Yao terlihat aneh hari ini? Mungkinkah dia menyadari sesuatu hari ini? Tidak mungkin. Mengenal sifat tuan muda, jika dia menemukan sesuatu, pasti nggak bakal mengampuni kita. Apakah dia menyadari sesuatu hari ini? Tidak mungkin. Dengan sifat tuan muda, jika dia tahu sesuatu, dia pasti nggak bakal mengampuni kita. Mana mungkin ikut kita ke makam lagi. Nggak bahas ini lagi. Atur semua dengan baik. Hari ini harus habisi dia di makam.
Dia malah harus berterima kasih padaku sudah membawanya berkumpul dengan ayahnya. Baik, Qin Yao, hari ini kau akan mati. Sudah berangkat? Iya, sedang di jalan. Tidak pakai mobil, bermasalah itu kan? Tidak, Sekretaris Chen pinter, bilang mobil mogok dan ganti mobil lain. Bagaimana keadaan di sana? Di sekitar sini, banyak orang bersembunyi. Tapi tenang saja. Orang kita juga sudah siap. Oke, aku paham. Hati-hati di sana, tunggu aku datang. Aku hampir sampai. Iya, kulihat mobilmu. Aku tutup telepon dulu. Jaga diri baik-baik. Kamu juga. Kamu harus jaga diri baik-baik. Kamu juga. Tuan muda, kita akan turun. Berhati-hatilah. Kalian tunggu di sini. Aku dan Yao saja yang naik. baik Nyonya. Ibu, biar aku bawa untukmu. Tidak perlu. Aku bisa bawa sendiri, tidak berat. Baiklah. Ibu masih ingat sudah berapa tahun menikah di keluarga Qin? Aku agak lupa. Sudah 13 tahun, 7 bulan, 8 hari. Ibu ingat sedetail itu? Tentu saja. Tahun kedua aku menikah ke keluarga Qin, ayahmu meninggal. Ayah wafat terlalu cepat, ibu sudah bekerja keras. Sudah bertahun-tahun berlalu, jangan diungkit lagi. Jadi, apakah karena selama ini terus begini keadaannya? Barulah ibu jadi membenci keluarga Qin? Yao, kenapa kau tanya begitu? Ayah meninggal sangat awal. Ibu sendiri yang mengurus keluarga Qin. Setiap hari bekerja keras. Justru karena itulah, aku selalu menghormati ibu, menganggap ibu seperti ibu kandung sendiri. Ibu sendiri yang mengurus keluarga Qin, setiap hari bekerja keras. Justru karena itulah, aku selalu menghormati ibu, menganggap ibu seperti ibu kandungku sendiri. Benar. Aku juga menganggapmu seperti anak kandungku. Jadi, semua hal selalu kupikirkan untukmu. Benarkah? Dulu keluarga Qin memutuskan memilih penerus. Ibu yang menyarankanku cepat punya anak agar bisa mewarisi warisan keluarga dengan sah. Selama ini kukira ibu mendukungku. Bagaimanapun jika aku dapat hak waris, bagi ibu tak akan merugikan. Ibu bahkan bisa pensiun tenang. Jadi aku tak paham, kenapa ibu mau menyerangku? Karena kau sudah tahu menebaknya. Kenapa kau masih berani datang ke sini? Apa tujuan ibu melakukan ini semua? Aku tak rela. Atas dasar apa? Hanya karena margamu Qin? Aku susah payah membangun usaha selama 6 tahun dan harus menyerahkannya padamu. Lagi pula, kau bukan anak kandungku. Apakah kedepannya aku harus hidup dengan melihat raut wajahmu? Hanya karena ini saja. Jika kau mati, Yang akan jadi penerus berikutnya. Aku akan tetap menjadi penguasa keluarga Qin. Seberapa penting kekuasaan itu? Jika tak penting,
Kenapa kau mau menerima saranku? Berusaha keras melahirkan Yang. Bukankah demi kekuasaan keluarga Qin? Sekarang kau berlagak baik. Aku berbeda denganmu. Berusaha keras melahirkan Yang. Bukankah demi kekuasaan keluarga Qin? Sekarang kau berlagak baik. Aku berbeda denganmu. Apa bedanya? Ayahmu meninggal cepat. Kau tahu apa yang dikatakan orang luar tentang aku? Mereka bilang aku pembawa sial. Tak pantas tinggal di sini. Reputasiku dihancurkan dan terus ingin mengusirku. Tapi kau tak pernah mengatakan ini semua. Kau punya anak laki-laki, lalu mengambil semua jerih payahku sepenuhnya. Atas dasar apa? Ini bukan alasanmu untuk mencelakai orang. Kau bisa langsung bicara padaku. Semua keluarga Qin hanyalah penipu yang hanya bisa beri janji palsu. Anda salah paham. Aku ingin hak warisku kembali. Hanya karena itu adalah jerih payah almarhum ayahku. Aku tak mungkin menyerahkannya ke orang lain di keluarga Qin. Jangan berbicara begitu enak didengar. Kau sama sepertiku. Untuk mencapai tujuan, kau siap melakukan apa saja. Yang adalah bukti terbaiknya. Anda sudah dibutakan kebencian dan sudah tak mau mendengar ucapanku lagi. Kalau begitu jangan salahkan aku berlaku kasar. Anda sudah dibutakan kebencian dan sudah tak mau mendengar ucapanku lagi. Kalau begitu, jangan salahkan aku berlaku kasar. Apa maumu? Pengawal, tangkap dia sekarang. Bunuh dia. Tunggu sebentar. Kau datang tepat waktu. Hari ini adalah hari kematian kalian. Sitong, sembunyi di belakangku. Apa maksudmu? Sekarang kemampuanku lebih hebat darimu. Sungguh pasangan yang saling mencintai. Terima kasih atas pujiannya. Rupanya kalian sudah siap siaga. Konyol. Kami bukan orang bodoh. Apakah mau menunggu dibunuh olehmu? Kalau tak bertindak, apakah harus kubiarkan kalian tetap hidup? Kau benar. Kau harus lihat. Kau mampu melakukannya atau tidak. Kau pikirkan dulu. Hari ini kalian masih bisa pulang dengan selamat atau tidak. Cepat bangkit. Kamu yang jadi masalah. Kenapa kamu harus datang? Rencanaku sudah hampir berhasil. Karena kedatanganmu, dasar murahan. Hari ini, kalian mati bersama saja. Lebih baik kau menyerah saja. Anak buahmu sudah kalah semua. Sudah bertahun-tahun aku berusaha. Tak mungkin aku menyerah. Sitong. 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 Matilah kalian semua. Sekretaris Chen ke rumah sakit. Baik. Sitong. Sitong. Sekretaris Chen, lebih cepat lagi. Baik. Ibu, kenapa denganmu? Sitong, dengarkan aku. Jangan tertidur. Kamu pasti baik-baik saja.
Ibu, Yao, aku ingin bicara sesuatu. Aku harus jujur padamu. Ibu. Yao, aku ingin bicara sesuatu. Aku harus jujur padamu. Aku tak mau dengar sekarang. Ceritakan setelah kau sadar nanti. Sebenarnya aku mendekatimu untuk membalas budi. Terima kasih untuk 6 tahun lalu. Kau menyelamatkan ibuku. Selain itu, Yue adalah anakmu. Aku tahu. Aku sudah tahu semuanya. Jangan lanjutkan lagi. Jika aku tak sanggup bertahan, kau harus jaga baik-baik kedua anak ini. Ibu, kau baik-baik saja? Jangan bicara omong kosong lagi. Percayalah padaku, kau pasti akan baik-baik saja. Grup Fang juga. Susah payah ku rebut kembali. Kau harus menjaganya untukku. Jangan sampai direbut orang. Ini urusanmu sendiri. Urus sendiri setelah sembuh. Carilah sendiri mereka yang berniat jahat. Aku tak akan ikut campur. Bawa lebih cepat. Sitong, dokter. Apa Syang? Sirka dari. Tolong selamatkan dia. Sitong, dokter. Apa ini yang terjadi? Tolong selamatkan dia. Kemarilah. Ayah. Ibu pasti akan baik-baik saja, benar kan? Kita harus percaya pada dokter. Dokter pasti bisa menyelamatkan ibu. Tapi ibu keluar banyak darah. Aku takut. Yue, jangan takut. Ayah di sini. Ibu. Kita harus yakin pada ibu. Ibu itu kuat. Apalagi ibu sangat menyayangi Yang dan Yue. Dia tak akan meninggalkan kita. Ibu pasti akan tetap bertahan hidup. Ibu, Yue akan menunggu ibu keluar. Sitong, aku dan anak-anak akan menantimu. Aku masih banyak yang ingin kubicarakan denganmu. Tuan Muda, area pemakaman sudah dibersihkan. Bagaimana dengan Nyonya Zhao? Bawa ke rumah sakit di bawah naungan grup Qin. Pastikan dia diawasi dengan ketat. Bagaimana dengan Nyonya Zhao? Bawa ke rumah sakit di bawah naungan grup Qin. Pastikan dia diawasi dengan ketat. Kenapa? Tidak langsung memenjarakannya untuk menerima hukuman. Hukuman terberat untuk seseorang bukan mengakhirinya sepenuhnya, tapi membuatnya menyaksikan sendiri semua yang dia sayangi lenyap secara perlahan. Baik, saya atur sekarang. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Tenang dulu, pasien sudah berhasil diselamatkan. Luka tusuk tidak dalam, beruntung tidak kena organ vital. Apakah itu berarti dia akan segera sadar? Benar, dokter. Kapan ibu kami bisa sadar? Aku merindukan ibu. Dia sudah melewati fase kritis. Tinggal dipantau di ICU.
Kalau sudah stabil nanti, baru dipindah ke ruang biasa. Terima kasih. Tanganmu perlu dibalut. Tidak apa. Ini bukan darahku. Ini darah Sitong. Nah, kondisi pasien sudah mulai membaik hari ini. Kalian boleh masuk untuk menjenguk. Terima kasih. Pasien sudah menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Keluarga boleh lebih sering berbicara dengan pasien. Tadi dokter sudah bilang, sebentar lagi kita boleh masuk untuk bicara dengan ibu. Tapi harus ingat baik-baik, jangan sampai menangis. Sekarang kondisi ibu tidak boleh terlalu emosional. Mengerti? Mengerti? Ayo pergi. Ibu, kami sudah datang. Ibu, aku sama Yue sudah menuruti kata-kata ayah. Ibu, cepatlah sadar ya. Ibu, aku sama Yang rindu sama ibu. Bangunlah dan ngobrol sama kami, oke? Ayah, sepertinya ibu tidak mendengarkan kita. Patuhlah. Kita janji nggak nangis. Tadi di luar kan, sudah janji sama ayah. Sudah sepakat tak menangis. Tapi aku tak tahan. Aku tahu. Tapi Yue sangat hebat. Yue pasti bisa tabah, benar, kan? Begini saja. Bawa Yang keluar dulu. Biar ayah bicara berdua dengan ibu. Yue pasti bisa tabah, benar, kan? Begini saja. Bawa Yang keluar dulu. Biar ayah bicara berdua dengan ibu. Biarkan ayah membangunkan ibu. Baik. Sebenarnya, bukankah kau ingin mengatakan sesuatu padaku saat di mobil? Tak apa-apa. Jika memang tidak ada, aku pun punya banyak hal ingin kubicarakan padamu. Pertama, aku ingin minta maaf. Dulu aku demi mendapat hak waris, lalu memiliki anak denganmu. Aku terus mencarimu, tapi tak pernah menemukanmu. Saat pertama kali kau muncul di hadapanku dulu, aku malah tak bisa mengenalimu. Tapi, apakah kau tahu, Sitong? Aku tetap tertarik padamu, seperti ada sihirmu di dalam tubuhmu, yang membuatku semakin mencintaimu. Tapi, Sitong, kata-kata ini belum sempat kuucapkan. Bisakah kau beri aku kesempatan memperbaiki kesalahan? Aku mohon padamu. Cepatlah sadar ya. Qin Yao, bagaimana kamu menebusnya? Qin Yao, bagaimana kau akan menebusnya? Kasur nomor 2 memanggil. Dokter, dia sudah sadar. Pasien sudah tidak memiliki masalah serius lagi, bisa dipindahkan ke ruang biasa. Setelah lukanya sembuh total, baru boleh pulang. Terima kasih. Tidak boleh. Ibu baru saja siuman. Dia masih sangat lemah. Tidak apa-apa. Cukup peluk pelan-pelan.
Sayang, ada apa? Kukira tidak akan bertemu ibu lagi. Ibu membuatku sangat ketakutan. Maafkan ibu. Ini salah ibu. Ibu berjanji tidak akan seperti ini lagi. Yue, Yang, jangan ganggu ibu istirahat. Anak-anak sangat ketakutan. Biarkan mereka di sini sebentar. Ayo, ibu peluk. Apa ini? Makanan bergizi dari koki rumah. Ini bubur. Sudah kutanya ke dokter. Sekarang kondisimu hanya boleh makan makanan cair. Bubur lagi? Aku sudah konsultasi ke dokter. Sekarang kondisimu hanya boleh konsumsi makanan cair. Di masakan ini sudah diras, sudah kucampur ramuan herbal, bagus untuk pemulihanmu. Sekarang, gimana cara makannya? Aku suapin saja. Ngapain ketawa? Kamu ini pertama kali merawat orang, ya? Siapa bilang, lihat, sejak kecil Yang selalu aku rawat. Yang, kamu tahu? Yang nggak tahu. Oh, nggak tahu, ya? Baiklah, ini memang pertama kali aku merawat orang. Terima kasih, Jiao. Kenapa? Nggak apa-apa. Saat aku koma, sepertinya ku dengar ada yang ngungkapin perasaan ke aku. Sungguh? Siapa? Yang Yue juga nggak tahu siapa itu. Yang nggak tahu. Aku makan sendiri saja. Itu, aku mau tanya dokter dulu, kapan kamu boleh pulang? Ayah, aku ikut juga. Itu, aku mau tanya dokter dulu, kapan kamu bisa pulang? Ayah, aku ikut juga. Yue, kenapa tidak temani ibu? Ayah, tadi kenapa tidak mengaku? Yue, menyukai seseorang itu rumit. Lagi pula, ibu pulang untuk balas budi. Dia pasti akan berusaha memenuhi semua keinginanku. Aku tidak seharusnya memaksakan perasaanku padanya. Bagaimana jika ibu tidak menyukaiku? Tapi ayah belum tanya ibu. Bagaimana bisa tahu pendapat ibu? Kalau begitu, Yue, coba kamu bantu ayah cari tahu. Gampang, serahkan padaku. Pergilah. Ibu, jangan marah lagi. Ibu tidak marah. Jangan bohong. Aku sudah tahu, ibu marah ke ayah. Ini karena ayah kalian. Padahal waktu aku koma, dia sudah mengungkapkan perasaan, sekarang sadar, malah tidak mau akui. Aku sudah menyadarinya, kau marah pada ayah. Ini semua gara-gara ayah kalian. Saat aku koma, dia sudah mengutarakan perasaan, sekarang sudah sadar, dia malah tak mau mengaku. Mungkin papa punya kekhawatiran tersendiri? Kekhawatiran? Iya, ibu. Bukankah tujuan kita ke sini untuk membalas budi? Sekarang tujuan kita sudah tercapai, bukan begitu? Memang benar. Apakah ibu juga suka sama ayah? Ya. Ibu, sebenarnya
Wanita juga boleh lebih inisiatif. Tidak perlu menunggu pria yang bicara dulu. Nanti kebahagiaan bisa terlewatkan. Dasar kamu ini, apalagi yang kau rencanakan? Cepat beritahu ibu. Ibu, bagaimana kalau kita bikin ayah panik sekali? Sitong, kalau tidak mau pulang ke kediaman Qin, aku bisa menyediakan sebuah rumah untukmu sebagai balasan atas pertolonganmu menyelamatkanku. Fang Sitong, kau tak boleh marah dengannya. Kalau kamu tidak mau kembali ke kediaman Qin, aku bisa menyediakan satu rumah untukmu sebagai balasan atas kebaikanmu menyelamatkanku. Fang Sitong, kau tak boleh marah padanya. Yang dan Yue masih kecil. Untuk kesehatan mereka, lebih baik aku tinggal bersama mereka. Baiklah. Kalian istirahat yang cukup. Baik. Yang Yue, nanti katakan pada ayah, seperti ini. Ayah, Ada apa? sepertinya ibu sedang membereskan barang. Apakah dia akan pergi? Apa? Apakah ayah bisa menahan ibu? Hore, Kamu mau kemana? Tentu saja pergi dari sini. Kamu? Tolong jangan pergi. Apakah kau masih punya pemikiran lain? Ada. Aku selalu ingin bilang, Yang dan Yue ingin pelihara kucing. Coba pertimbangkan. Sitong? Jangan pergi. Kalau tidak pergi, untuk apa aku tinggal di sini? Yang dan Yue masih butuh kamu. Yang dan Yue sudah besar, mereka akan mengerti. Kalau tidak pergi, untuk apa aku tinggal di sini? Yang dan Yue masih butuh kamu. Yang dan Yue sudah besar, mereka akan mengerti. Lagi pula, pernikahan kita hanya kebetulan belaka, sudah waktunya mengakhirinya. Bukan Yang dan Yue, tapi aku. Aku sangat membutuhkanmu. Aku sudah tak bisa hidup tanpamu. Bisakah kau jangan pergi? Kenapa aku harus tinggal? Hanya karena kau minta? Karena aku mencintaimu. Bagaimana denganmu? Apakah kau mencintaiku? hore. Akhirnya ayah ungkap perasaan ke ibu. Ayah dan ibu akhirnya bisa bersama lagi. Wah, kalian mengelabuiku. Benar. Kalau tidak memicumu, mana bisa tahu kapan kamu mau mengungkapkan perasaan padaku.